Kayaknya sih udah kelamaan nih gue baru bikin video first impressionnya gue menggunakan Fold 6. Kalau dilihat dari schedule timeline atau schedule konten gue itu udah hampir 2 bulan. And again ya memang karena gue baru sempat aja bikinnya, so ya udah gitu. Ini kita mulai aja langsung ya. Nah, hal yang paling gue notice banget di Fold 6 ini dibandingkan dua generasi sebelumnya yang sempat gue gunakan itu adalah dari segi desain, kedua dari segi form factor, dan ketiga weight. Dan ini yang paling gue rasain banget nih pada saat gue menggunakan Fold 6. Dimulai dari desainnya yang sedikit lebih mengotak dan mirip S24 Ultra. Karena kayaknya memang Samsung menganggap dari dua varian atau dua line up ini spesial dan segmented yang bikin premiumnya itu lebih kelihatan. Dan turns out pada saat gue pertama kali hands on, ini memang berasa beda banget dibandingkan generasi sebelumnya. Dan gue yakin ini yang dijadikan Samsung alasan menunjukkan sebuah refreshment produk. Ya kalau memang dilihat dari 5 generasi sebelumnya, Fold ini menunjukkan bahasa desain yang sama. Masa iya di generasi ke-6 mereka tetap mau mengeluarkan yang sama? Tapi ya kalau menurut gue ini bukan sebuah refreshment produk, melainkan sebuah refinement. Dan look seperti inilah yang harusnya digunakan Samsung untuk sebuah folding phones-nya mereka. Nah, sisi lain yang sedikit diubah oleh Samsung itu adalah pada layar dalamnya. Walaupun sebenarnya sama-sama 7,6 inch sesuai dengan Fold 5 sama, tapi ini secara tinggi sedikit lebih pendek dan lebih lebar. Dan ini sangat terlihat kalau keduanya dibandingkan side by side, mau itu posisi fold atau posisi unfold. Dan yang pasti juga pada saat hands-on, di Fold 6 ini akan berasa lebih tipis dalam posisi fold atau posisi unfold dibandingkan generasi kelima. Dan ini juga yang membuat Fold 6 ini enak digenggam di satu tangan. Dan otomatis juga karena perubahan tadi membuat Fold 6 ini lebih ringan kalau sedang digunakan. Oke, kayaknya apa yang gue ceritakan barusan udah mengcover semua yang gue sebutkan di awal, mulai dari desain, form factor, dan weight. Tapi bukan cuman itu, kalau dilihat dari sisi belakang, layout kameranya ini memang sama, tapi di Fold 6 ini kamera protektornya jauh lebih tebal. Dan gue nggak tahu itu alasannya apa Samsung membuat seperti ini, tapi kalau dilihat memang lebih kental premium device-nya. Atau ya karena di Fold 4 atau di Fold 5 itu kelihatan sama aja, jadi makanya gue bisa bilang ini lebih beda. Cuman pendapat gue pribadi ya, memang lebih tegas aja kelihatannya dan cocok sama karakternya yang lebih boxy di Fold 6 ini. Selain itu juga yang bikin notice itu adalah part hinge-nya ini. Yang kelihatan dari posisi ini jauh lebih rata ke layar luarnya. Beda kalau misalnya dibandingkan dengan Fold generasi sebelumnya yang sedikit lebih menonjol keluar. Dan overall kalau gue lihat ini makin kelihatan seperti smartphone biasa dalam posisi seperti ini ataupun seperti ini. Terakhir ya ini lebih ke hands-on experience saja ya. Nah ini yang gue rasa menjadi downside-nya Fold 6. Kalau biasa kita memegang smartphone itu kan di satu tangan dan itu juga di tangan kiri. Nah di Fold 6 pada saat kita menggenggam seperti ini, kalian bisa lihat nih di ujung bawah sini, ini sudutnya sedikit lebih tajam kalau dibandingkan yang sebelah sini. Jadi pada saat kita memegang di satu tangan di sebelah kiri itu agak sedikit tidak nyaman. Berbeda kalau misalnya kita memegang di tangan kanan. Ini ujungnya sedikit lebih melengkung dibandingkan yang sebelah sini. Jadi otomatis ya berasa lebih nyaman aja kalau misalnya kita genggam di tangan kanan. Dan nggak tahu, tergantung kalian ya menggunakan tangan kiri atau tangan kanan biasanya memegang smartphone. Tapi ini semua akan berasa kalau misalnya kalian tidak menggunakan casing seperti gua. Kalau misalnya kalian menggunakan casing sih ya kayaknya nggak bakal berasa ya, nyaman aja gitu. Dan lebih tebal pastinya. Terus kayak percuma nggak sih kalian nggak ngerasain full experience refinement dari Samsung Fold 6 ini. Overall sih sebenarnya gue puas karena beberapa waktu belakangan ini gue udah menggunakan Fold 6 sebagai daily driver gue. Dan memang waktu gue menggunakan S24 Ultra itu ada yang berasa kurang gitu. Makanya gue sempat bilang di video ini kalau S24 Ultra itu adalah smartphone transisi gue sebelum akhirnya gue balik lagi menggunakan folding phones-nya Samsung, yaitu di generasi ke-6 ini. Jadi bagian yang penting dari video ini kalau memang gue bisa simpulin sendiri itu adalah Fold 6 inilah yang sebenarnya pantas untuk sebuah folding phone
dari Samsung. Walaupun sekarang kan udah keluar Fold 6 SE, tapi itu kayaknya nggak bakal gue bahas di video kali ini, mungkin di video terpisah nantinya. Ya udah, paling segitu aja untuk video first impressionnya, dan untuk video deep dive reviewnya nanti akan gue buatkan segera. Udah kali ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentar, atau saran, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.